Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Aji Wahyu Utomo, MPDI, dosen tetap program studi pendidikan Islam anak usia dini, Fakultas Keagamaan Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, dengan NIDEN 2124049201. Saya akan melakukan pembuatan video pembelajaran untuk pernyataan deskripsi diri unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam rangka pengajuan portofolio untuk sertifikasi dosen pada gelombang 1 di tahun 2024. Sebelum melakukan pembuatan video pembelajaran, saya akan menyampaikan RPS pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dengan kode mata kuliah 211 PSUD 32 dengan bobot 2 SKS yang mana ditempuh pada semester 3 dengan tidak ada mata kuliah prasyarat untuk pengambilan mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini. Kemudian mata kuliah ini akan memberikan kemampuan mahasiswa untuk memahami dan menganalisis strategi-strategi pada manajemen di lembaga pendidikan anak usia dini secara teoritis maupun aplikatif. Kemudian CPL pada mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian CPL 2, menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi berbagai metode pembelajaran, khususnya yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Kemudian CPL ketiga, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPL 4, mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dalam penyelenggaraan kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, dan mengevaluasi aktivitasnya secara komprehensif. Kemudian CPL yang terakhir, CPL 5, yakni mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data dalam penyelenggaraan kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian turunan dari CPL tersebut akan diturunkan ke dalam CPMK, yakni ada 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep keilmuan manajemen pendidikan anak usia dini. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kemampuan manajerial pengelolaan pendidikan anak usia dini. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan bentuk penerapan manajemen pendidikan anak usia dini. Dan CPMK yang terakhir, mampu memecahkan permasalahan manajemen pendidikan anak usia dini. Kemudian selain CPL dan CPMK, terdapat pula nilai-nilai keghazalian yang mana sebagai penciri dari Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, yakni yang pertama ada cermat, kemudian totalitas, dan yang terakhir adalah cipta. Selanjutnya pada mata kuliah ini menggunakan 5 referensi utama, yakni yang pertama karya Arda Hidayat dan Imam Mahali dengan judul Pengelolaan Pendidikan, kemudian karya E. Mulyasa pada judul Manajemen PAUD, dan selanjutnya karya E. Mulyasa kembali dengan judul Menjadi Kepala Sekolah Profesional, dan selanjutnya karya Husaini Usman dengan judul Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan. Dan terakhir karya Novan Ardiwi Jayani, Manajemen PAUD Bermutu. Kemudian referensi pendukung yang pertama dari jurnal internasional, karya saya sendiri, Sandi Aji Wahyu Utomo, Hanif Cahyo Adi Kustoro, dan Lumorito, yang mana dengan judul Analysis of Islamic Education Management on the Professionalism and Leadership Aspect of PAUD Schools. Kemudian yang kedua dari jurnal saya juga, Analisis Organisasi Kurikulum dan Struktur Kurikulum Anak Usia Dini, kelas awal sekolah dasar SD atau MI. Kemudian yang terakhir adalah dari karya saya lagi, dengan judul Manajemen Pengembangan Kurikulum Terpadu di SMP IT Baitus Salam Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya, metode ini merupakan metode ajar dengan menggunakan metode DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Kemudian penilaiannya pada mata kuliah ini ada 5 aspek: kehadiran, proses, tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Demikianlah deskripsi mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. Selanjutnya akan disajikan video pembelajaran pada pertemuan ke-7 dengan materi Manajemen Desain Lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini. Selamat menyaksikan. Terima kasih.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir pada pertemuan kali ini di pertemuan ke-7. Kita kuliah terkait mata kuliah manajemen pendidikan anak usia dini di semester 3. Mahasiswa PAUD semua ya, hadir semua? Nihil. Ada yang nggak berangkat? Nihil. Nihil. Oke. Nah, kita akan belajar tentang manajemen desain lingkungan PAUD, yang mana sebelumnya kita sudah belajar manajemen sarpras. Masih ingat tentang manajemen sarana prasarana apa aja? Risma? Hmm. Pengelolaan seluruh sarana dan prasarana pada lembaga sekolah. Oke. Kemudian, macamnya apa aja sarana prasarana? Coba Mbak Salwa. Kalau macam itu benda yang langsung bersentuhan dengan orangnya, misalnya kayak buku, papan tulis, kursi, sedangkan prasaranya itu yang kayak gedung sama lapangan, kantin, perpustakaan begitu. Oke, baik. Luar biasa. Memang betul, artinya manajemen sarana prasarana itu merupakan pengelolaan terkait bagian dari keilmuan manajemen pendidikan itu sendiri, terutama di ranah pendidikan anak usia dini. Ini salah satunya manajemen sarana prasarana. Dan kalian kan beberapa juga sudah mengajar, artinya sudah familiar dengan yang namanya sarana dan prasarana. Ya, yang kita pelajari sebelumnya adalah bagaimana mengelola sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan belajar desainnya. Setelah tahu apa saja macamnya, apa saja pengertiannya, apa saja ruang lingkupnya, sekarang kita akan belajar terkait desainnya atau desain lingkungan dari sarana prasarana yang memang tidak sembarangan nih untuk mendesain lingkungan dari pendidikan anak usia dini atau di lembaga PAUD. Ada beberapa problem. Yang pertama, untuk bisa kalian tahu mengapa bentuk kelas di lembaga PAUD itu berbeda dengan kelas di pendidikan dasar, menengah, dan juga atas. Dan juga ada beberapa problem mengenai kenapa kok bentuk bangunannya beda. Sementara untuk sekolah biasa bangunannya hanya ya fungsional, artinya hanya yang penting bisa masuk kelas, siswanya bisa belajar dan lain-lain. Tapi di PAUD enggak. Kemudian dan mengapa lingkungannya juga berbeda. Sebagaimana diketahui di lembaga PAUD itu ada tempat bermainnya, betul? Ya, beberapa yang sudah mengajar pasti sudah paham lah. Ada mainan di dalam dan juga di luar. Nah, kita akan belajar supaya tahu permasalahan ini yang muncul, baik dari mengapa bentuknya beda-beda, mengapa lingkungannya juga beda-beda, desainnya bagaimana juga akan kita pelajari secara teoritis. Mungkin kalian sudah tahu secara aplikatif, artinya sudah tahu ketika berada di sekolah karena menemui siswa secara langsung. Nah, sekarang kita akan belajar secara teoritis, artinya seharusnya ketika sudah bertemu senyatanya, akan dilihat juga seharusnya bagaimana sih, apakah yang memang benar senyatanya di sekolah masing-masing kalian itu sudah layak, sudah tepat atau belum. Nah, sementara seharusnya yang harus kita ketahui adalah ya secara teoritis seharusnya bagaimana, apakah memang yang penting ada mainannya atau yang penting ada alat tambahannya dan lain-lain. Itu yang kita pelajari. Kita sebagai calon guru PAUD atau kalian sebagai calon guru PAUD nantinya dibutuhkanlah kemampuan dan juga wadah. Karena hakikatnya kalian itu tidak mengajari anak untuk belajar, tapi mengajari anak bermain sambil belajar. Betul sekali. Artinya belajar bermain yang berdampak. Tidak hanya karena kalau hanya main, anak-anak main PlayStation itu bermain, anak-anak main handphone bermain. Tapi kalau bermain, belajar dan bermain berdampak itu tidak semudah itu. Artinya ada memang aturan mainnya, ada juga hal-hal yang diperhatikan dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, nah di sini manajemen desain lingkungan PAUD adalah penataan atau set plan tampilan dari indoor maupun outdoor. Artinya secara teoritis untuk mendesain lingkungan itu tidak sembarangan. Memang ada aturannya bagaimana kalau indoor, bagaimana kalau outdoor. Karena memang di PAUD itu harus ada fasilitas untuk anak-anak belajar di dalam kelas dan juga di luar kelas. Kalau anak-anak hanya belajar di dalam kelas, apa bedanya dengan pendidikan dasar? Karena di pendidikan dasar itu tidak ada permainan di luar. Kalaupun ada, ya memang hanya untuk istirahat, tidak untuk proses pembelajaran. Sementara anak usia dini tidak. Anak usia dini di luar pun belajar, di dalam pun belajar. Betul sekali. Nah, baik indoor maupun outdoor itu
diperhatikan ya, ini mengenali karakter desain PAUD yang sesuai dengan dunia fantasi anak. Ini yang mengapa kok lebih cheerful. Di PAUD itu lebih banyak warna-warninya, ada tokoh kartun, ada tokoh animasi, ada gambar pelangi, ada laut, awan, betul sekali, ada hewan-hewan dan lain sebagainya. Karena memang fantasi anak hal-hal yang seperti itu. Kita untuk sebagai seorang pendidik anak usia dini atau di PAUD itu harus bisa mewadahi hal-hal tersebut. Sehingga lembaga tadi yang dimiliki ya harus memiliki wadah. Contohnya itu tadi. Kemudian dunia fantasi anak itu tidak hanya sebatas permainan, tidak hanya sebatas menyenangkan, tapi ada ranah perkembangan kognitifnya, sosialnya, emosi, bahasa, seni, dan lain sebagainya. Yang mana komponen-komponen tadi itu merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh anak-anak usia dini. Karena itu yang menjadi bekal. Kalian di usia sekarang itu merupakan didikan yang mana kemampuan kognitif, sosial, emosi, bahasa, dan seni yang memang dipupuk dari dini. Artinya baik itu dari lingkungan keluarga di rumah, kemudian dari lingkungan masyarakat di sekitar, tetangga, teman, saudara, dan kemudian di sekolah. Nah, PAUD itu dalam dunia fantasinya harus bisa mewadahi komponen-komponen tadi atau kompetensi-kompetensi tadi. Nah, salah satunya dengan mendesain lingkungan yang ada di sekolah, men-setting plan tempatnya yang memang bisa mewadahi kemampuan-kemampuan tadi. Bisa dipahami ya? Itu merupakan dasar apa sih yang akan kita pelajari. Tentang materi apa yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Ini tentang desain lingkungan PAUD. Kemudian, mungkin kalian familiar dengan kata desain, betul? Desain itu identik dengan seni, identik dengan artistik, identik dengan karya. Nah, desain lingkungan sendiri artinya menciptakan karya dalam bentuk bangunan ataupun dalam bentuk tempat atau juga dalam bentuk wilayah yang mana memang ranahnya untuk pendidikan anak usia dini. Sehingga harus melibatkan pemikirannya mendalam dan filosofis. Kalian tahu nggak kenapa kok di lembaga anak usia dini atau di PAUD, di TK, kalau meja kan ujungnya runcing, betul? Nah, di sana kenapa kok tidak runcing? Artinya supaya aman, safety-nya memang ditonjolkan. Karena kita tidak tahu ya, anak ketika dilepas akan lari dan tiba-tiba jatuh, ketika kebentur tidak begitu masalah, karena memang tidak runcing. Nah, untuk tahu hal-hal tersebut harus ada teorinya. Walaupun kita sebagai pelaksana pendidikan atau sebagai guru tidak concern secara menyeluruh, terutama dalam pembelian alat dan bahan. Tapi secara teoritis kalian harus tahu bahwasanya memang tidak diperkenankan meja, kursi, alat permainan, bahkan gunting kuku, tahu? Gunting kecil, itu semuanya memang disetting yang aman supaya anak-anak ketika menggunakan sendiri tidak berbahaya. Nah, desain lingkungan PAUD itu hingga secara detail ke hal-hal spesifik tadi. Yang mana kita secara umum mungkin tidak akan aware, tidak akan peduli secara khusus dengan adanya hal-hal tersebut. Tapi untuk sebagai seorang pendidik PAUD, dibutuhkan sekali hal-hal tersebut. Artinya setiap jengkal lingkungan PAUD itu memang sudah diset sedemikian rupa supaya tidak berbahaya, supaya aman, supaya menyenangkan ketika anak bermain, ketika anak belajar, dan lain sebagainya. Itu bisa dipahami. Oke, selanjutnya. Nah, filosofi berikutnya adalah dalam penataan ruang, pemetaan fungsi lahan, dan juga tata letak bangunan. Kalau sekolah pada umumnya, mungkin hanya cukup 2 atau 3 gedung, itu sudah bisa belajar. Artinya anak-anak cukup dengan duduk manis ketika pendidikan dasar, duduk manis bisa mendengarkan Bapak Ibu guru mengajar, tapi di pendidikan anak usia dini tidak. Kalian jika menemukan sekolah RA atau PAUD yang menurut kalian fungsional saja, artinya desain lingkungannya tidak diterapkan dengan baik. Ada beberapa sekolah yang memang ketika masuk itu sudah terlihat itu bukan bangunan gedung sekolah. Masuk ada gedung oval, masuk lagi ada gedung lengkung, ada memang tempat bermain dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian masuk di lembaga tersebut dan
seperti kelas pada umumnya, nah itu pasti akan ada tanda tanya besar. Bagaimana proses lembaga tersebut mendesain lingkungan yang ada di sekolah tersebut. Karena kalau kalian mungkin tidak masalah ya, karena usia kalian sudah dewasa. Ketika datang, oh ya sudah masuk kelas belajar. Anak-anak tidak, yang dilihat look pertama adalah, wah bangunannya besar sekali, oh cheerful, oh colorful, banyak sekali gambar. Itu sudah menarik minat anak untuk belajar, betul sekali. Dengan adanya hal tersebut, belum belajar, anak sudah tertarik. Nah, sementara untuk membuat anak tertarik kan tidak mudah. Kalian sebagai mahasiswa saja untuk belajar kan tidak mudah. Tergantung bagaimana cara metode ajarnya, cara bagaimana penyampaian dosennya, dan lain sebagainya. Nah, apalagi ini anak-anak, yang mana fantasi anak-anak itu berbeda. Jangan pernah menganggap anak-anak itu adalah miniatur orang dewasa. Menganggapnya anak-anak berarti sama saja lah kayak orang dewasa yang lagi kecil. Padahal tidak. Mereka punya dunia sendiri yang mungkin menurut kita itu bukan hal yang menyenangkan, tapi menurut mereka justru sangat menyenangkan. Dalam pendidikan anak usia dini, lingkungannya jika sudah menarik, anak akan suka. Gitu ya, bisa dipahami ya analogi saya terkait desain lingkungan. Nah, kemudian warna lukisan dan lain-lain itu merupakan sama sebenarnya yang saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya adalah fasilitas indoor dan outdoor. Itu didesain sesuai dengan perkembangan anak didiknya. Artinya penting bahwa perkembangan fisik, keterampilan sosial, budaya, emosional, dan juga intelektual amat sangat tergantung desain lingkungan sekolahnya. Makanya kenapa kok anaknya itu lebih mudah meniru bapak ibunya. Misal ibunya lempar, anaknya akan ikut melempar. Anak bapak ibunya teriak-teriak, anaknya ikut teriak-teriak. Karena ATM, amati tiru modifikasi itu hanya bisa diadaptasi ketika sudah dewasa. Sementara anak-anak hanya tahap AT aja, amati dan tiru. Makanya ketika ketemu dengan anak-anak, sampaikanlah kata-kata yang baik. Ketika itu berpakaianlah yang baik. Makanya sering dicontohkan, kita sebagai orang budaya timur, kalau makan kan harus pakai tangan kanan. Memberi sesuatu, salaman, menerima sesuatu harus menggunakan tangan kanan. Tapi ketika anak menggunakan tangan kiri dan dibiarkan saja, itu akan merekam bahwasanya, oh ternyata boleh tangan kiri. Sehingga ketika terbawa sampai dewasa, tangan kiri ya tangan kiri saja. Sama, anak-anak itu amat sangat mudah proses merekam dan menirunya. Artinya dengan desain lingkungan yang memang sudah disiapkan dengan baik, itu anak-anak akan hafal. Oh ternyata kalau mau belajar tentang warna atau belajar dengan huruf, oh di pojokan itu ada gambar A misalnya, huruf A tapi ada gambar gajahnya. Dia akan selalu ingat bahwasanya oh identiknya huruf A adalah ada gambar gajahnya. Atau warna pelangi berwarna-warni, itu akan tahu oh pelangi itu warna-warni dan lain sebagainya. Bisa dipahami itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi menciptakan lingkungan indoor maupun outdoor harus yang indah, asri, nyaman, ceria, menyenangkan, dan dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan efisien. Ini selalu saya ulang dari tadi. Permainan tadi tidak sembarangan, tapi memang disetting sedemikian rupa supaya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Baik itu di indoor maupun di outdoor. Indoor itu biasanya lebih ditekankan kepada mainan yang bergerak. Tapi yang di luar adalah yang bisa dimainkan. Bisa memahami bedanya bermain dan dimainkan. Artinya bermainnya anak memainkannya, dia bisa duduk dengan mainkan. Kalau dimainkan anaknya ikut aktif secara keseluruhan, dia naik ayunan, dia main perosotan, dia naik-naik ke atas dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya, pembeda itu tadi. Kalian dulu ketika SD pernah ada praktek sholat nggak? Ya. Hampir semua pernah ya. Ya. Nah sebelumnya kan tidak tahu tuh gerakan sholat dan juga bacaan sholat. Tapi ketika sudah praktek di SD biasanya dulu diwajibkan tuh untuk ujian sekolah atau ujian praktek ada sholat yang dijaharkan, hanya dibacakan. Jadi ketika kalian nanti suatu saat kan akan menikah ya, betul? Betul. Dan punya anak. Nah, pekerjaan pertama atau pelajaran pertama yang harus kalian lakukan ajarkan Fatihah sama kalian. Surat Al-Fatihah yang ngajar itu kalian. Jangan sampai guru ngajinya, jangan sampai guru sekolahnya, tapi kalian. Karena itu akan selain menjadi pahala yang terus mengalir, anak akan lebih paham, lebih hafal secara lama. Artinya itu akan tertanam
terus-menerus dari kecil hingga besar. Itu dulu sebelum kalian mengajarkan yang lain-lain. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kembali ke sini di manfaat desain tadi. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi desain lingkungan? Yang pertama faktornya kurikulum. Kedua adalah gedung sarana prasarana, dan tiga lingkungan fisik. Kenapa kok ketiga hal ini sangat berpengaruh? Yang pertama kurikulum. Kurikulum itu akan sangat mempengaruhi bentuk desain yang ada di PAUD-nya. Kemudian terakhir atau selanjutnya adalah outdoor. Nah, outdoor ini merupakan hal yang biasanya itu lebih disenangi oleh anak-anak karena bebas, tidak terbatas. Anak-anak itu lebih suka dengan kebebasan, cenderung dengan kebebasan. Tidak suka anak-anak dikekang. Kalian yang sudah dewasa saja tidak mau dikekang, kan diatur harus ke sini, makan ini, tidak boleh ini, tidak mau. Sama seperti anak-anak, apalagi anak-anak yang emosinya itu naik turun. Ketika lagi seneng A, ya A terus. Ketika A-nya sudah bosan, ya ganti B, dan lain sebagainya. Kemudian alat permainan outdoor sama, artinya bebas dari bahan yang berbahaya, tidak terlalu tinggi, maksimal 1,5 meter. Itu karena supaya ketika orang tua yang mengawasi atau bapak ibu guru yang mengawasi masih bisa menjangkaunya. Oke, selanjutnya, nah pembuatan pagar. Nah, pagar itu wajib ada, walaupun memang terkadang ya ada TK yang tidak ada pagarnya. Kenapa wajib ada? Karena itu tadi, anak itu kalau sudah lari, dia tidak lihat kanan kiri atas bawah. Lari lihatnya lurus ke depan. Tidak tahu di situ ada lubang, tidak tahu kanan kiri ada motor lewat dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya pagar paling tidak mengamankan anak. Satu itu. Dua adalah mengamankan anak jajan sembarangan. Karena banyak sekali penjual jajanan anak-anak itu dalam tanda kutip tidak semuanya higienis atau tidak semuanya menggunakan barang-barang atau bahan-bahan yang memang layak makan untuk anak-anak. Sering terjadi kasus pewarna bahan atau kain digunakan untuk makanan anak-anak yang berbahaya kan anak-anak. Kemudian selanjutnya hal yang penting adalah kamar mandi anak usia dini tidak boleh ada kuncinya. Karena berbahaya ketika anak terkunci di dalam. Oh iya. Jadi jika tidak ada kuncinya ya, tapi yang memang masuk anak-anak, tidak kalian terus kemudian masuk ke sana. Kalau kalian masuk berbahaya juga itu. Oh tiba-tiba ada yang buka begitu. Dan tingginya jangan full. Kan kalau pintu full ya, nah itu kamar mandi full. Nah ini pintunya setengahnya. Kenapa? Karena supaya kita bisa melihat bagaimana anak ketika pipis atau mungkin ketika buang hajat dan lain sebagainya. Itu yang sehingga kita bisa memantau. Jadi ya memang itu tidak digunakan untuk kalian, itu memang untuk anak-anak. Ada juga toilet yang memang untuk guru ya di tempat lain gitu. Ini toilet yang memang digunakan untuk anak-anak. Ada yang sudah seperti itu belum? Semuanya masih jadi satu kan? Ya. Nah, itulah yang saya sampaikan di awal tadi. Antara seharusnya dan senyatanya akan timpang. Tidak terus kemudian menyalahkan, oh TK-nya jelek karena tidak. Artinya diperbaiki ke depannya. Karena keilmuan seperti ini tidak semua orang tahu. Karena pikiran tukang yang bangun ya buat kamar mandi ya harus rapat dan dikunci gembok ganda. Anak-anak padahal suka mainan tuh ceklek. Di dalam itu berbahaya. Ketika memang ya kalau teriak terus terdengar, kalau tidak terdengar kan sangat berbahaya. Itu. Kemudian lantainya jangan yang licin, yang kasar. Karena supaya ya anak gampang jatuh dan berbahaya. Kemudian pencahayaannya harus cukup baik. Nah, toilet di sana berbarengan dengan toilet sebelahnya nggak, lampunya biasanya di tengah-tengah dikasih lubang, nah, supaya lampunya bisa toilet A dan toilet B begitu. Nah, itu juga tidak bagus. Artinya pencahayaannya kurang. Ini konteksnya adalah anak-anak ya, tidak terus kemudian menyamakan kalian sebagai orang dewasa begitu. Oke, selanjutnya adalah tugas setelah kita paham tentang teoritis tadi, saya akan meminta kalian membentuk kelompok diskusi. Nanti satu kelompok bisa 2 orang atau juga bisa 3 orang nanti. Kan ada yang sudah mengajar ya, betul? Nah, nanti bisa menggabung ke temannya yang sudah mengajar. Saya minta kalian membuat desain sederhana, tidak harus terlalu bagus. Desain sederhana, kotak-kotak begitu, TK kalian. Apakah memang sudah sesuai standar dari teoritisnya atau belum? Lokasi permainan di mana dan lain sebagainya.
Oke, jadi Pak Mi silakan mengelompok ke teman kelompoknya masing-masing. Jika sudah selesai nanti akan kalian presentasikan di depan. Oke, silakan mengelompok duduknya. Fungsikan juga sebagai ruang untuk penitipan anak atau TPA. Itu kelompok kedua, dan di sini tempat bermain, dan di sini halaman biasanya sih untuk anak-anak lari-lari, bermain bola dan macam-macam. Terus ada kantor gurunya, ini sabun, basket, sama di sini kelompok sabun. Kan tentang apa namanya tema dari TK kita, TK Al-Islami. Ini gerbang rumahnya di sini, terus di sini ada parkir buat parkir guru sama parkir wali yang ada. Oke, baik, luar biasa. Kalian sudah mempresentasikan terkait desain-desain di TK masing-masing. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, ternyata memang tidak semua desain lingkungannya disetting sebagaimana seharusnya secara teoritis. Memang didesain satu berdasarkan kebutuhan, baik itu pendanaan maupun lingkungan yang ada di sekitarnya, atau juga kurikulum yang digunakan. Artinya memang berbeda-beda, ada yang berbarengan dengan TPA ya tadi ya, TPQ berbarengan, juga ada juga yang tidak. Oke, tapi paling tidak semuanya sudah mempresentasikan dengan baik. Terima kasih. Dan kesimpulannya bahwa dari perkuliahan ini kalian sudah paham ya dari beberapa permasalahan di awal tadi, kenapa kok bentuknya beda, kenapa kok warnanya beda, kenapa kok desainnya beda. Ya memang karena hal tersebut untuk mewadahi kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh para siswa di lembaga PAUD. Oke, itu saja untuk kuliah kita pada siang hari ini. Terima kasih. Ini kebetulan sudah pertemuan 7, artinya sebentar lagi kita akan ada UTS. Silakan kalian pelajari materinya dari pertemuan 2 hingga pertemuan kali ini. Nanti kisi-kisi soalnya saya kirimkan di grup WhatsApp untuk bisa kalian pelajari. Terima kasih untuk perkuliahan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambahkan keilmuan, terutama dalam manajemen pendidikan anak usia dini di pertemuan kali ini. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.